Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fitri, SME 1G018005. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas rekayasa bioproses yang berjudul pengaruh kadar Aspergillus niger terhadap produksi bioetanol dari bonggol pisang kepok. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian dari bioproses. Apa itu bioproses? Bioproses adalah proses untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan konsep-konsep utama berupa bioteknologi, biologi, dan teknik rekayasa proses. Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan organisme baik dalam fase hidup maupun produk enzimnya untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, ini ada pengertian dari bioetanol. Bioetanol itu merupakan salah satu bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang dihasilkan dari fermentasi glukosa yang dilanjutkan dengan proses destilasi. Nah, bahan yang dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol itu adalah bahan yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Nah, pada proses pembuatan bioetanol dari limbah bonggol pisang ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu hidrolisis, fermentasi, dan destilasi. Nah, proses hidrolisis karbohidrat itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dilakukan menggunakan enzim matik hidrolisis seperti enzim amilase dan glukoamilase. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh variasi penambahan kadar Aspergillus niger terhadap produksi bioetanol dari bonggol pisang kapok yang difermentasi oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada 10 metode penelitian. Yang pertama itu adalah alat dan bahan, yang kedua persiapan sampel, 3 sterilisasi sampel, keempat peremajaan jamur, 5 pembuatan rangkaian alat, 6 produksi bioetanol. Seperti tabel sini, perlakuan pada produksi bioetanol itu ada 5 perlakuan dengan menambahkan masing-masing jamur niger dan jamur S. cerevisiae. Dan yang ketujuh itu pengukuran kadar glukosa, ke-8 ada destilasi bioetanol, ke-9 pengukuran kadar bioetanol dengan menggunakan metode analisis berat jenis, dan yang ke-10 ada teknik analisis data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada preparasi sampel bonggol pisang. Nah, setiap sampel bubur bonggol pisang ini dimasukkan ke dalam wadah plastik untuk dilakukan proses sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Sampel awalnya itu berwarna putih kekuningan sebelum disterilisasi, dan setelah disterilisasi dia berubah warna menjadi coklat kemerahan. Hal ini dikarenakan sampel telah teroksidasi dengan oksigen dan Aqueous sehingga warna sampel berubah, serta dari proses sterilisasi ini akan diperoleh sampel yang steril yang siap dimasukkan jamur untuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini ada hasil dari peremajaan jamur yang kita bisa lihat di gambar 1, hasil peremajaan jamur. Yang A itu adalah jamur Aspergillus niger dan yang B adalah jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, di tahap peremajaan jamur ini ada tahap pertama itu sebelum melakukan peremajaan jamur A. niger ini adalah dengan melakukan pengembangan terlebih dahulu menggunakan media potato dextrose agar atau disingkat dengan PDA. Nah, pengembangan dalam media PDA ini bertujuan untuk memastikan apakah stok jamur yang dimiliki ini masih dalam kondisi aktif atau tidak untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, stok jamur yang dipastikan aktif kemudian siap diremajakan pada media potato dextrose broth, disingkat dengan PDB, dengan tujuan supaya didapatkan suspensi jamur A. niger. Pada proses peremajaan jamur ini dilakukan dalam ruang isolasi dan peralatan yang digunakan dalam keadaan steril supaya terhindar dari mikroba pada udara bebas, sehingga jamur yang diremajakan akan dapat menghasilkan A. niger yang murni. Ini hasil dari peremajaan jamur di gambar 1 A, dan yang B ada jamur Saccharomyces cerevisiae. Dan selanjutnya ada hasil dari pengukuran kadar glukosa hasil fermentasi. Yang gambar 2, kita bisa lihat gambar 2, grafik perbandingan kadar glukosa setelah dilakukan fermentasi.
Dari gambar itu menunjukkan bahwa kadar glukosa yang dihasilkan sebelum dan sesudah fermentasi itu mengalami perbedaan. Pada perlakuan A mengalami kenaikan kadar glukosa yang lebih tinggi daripada perlakuan B. Hal ini diduga karena pada perlakuan A, amilum itu dipecah menjadi glukosa, yang selanjutnya glukosa yang terbentuk langsung diubah menjadi bioetanol dalam jumlah yang sedikit. Dan pada perlakuan B, itu glukosa hasil dari pemecahan pati oleh enzim amilase itu langsung diubah menjadi bioetanol oleh enzim zinase yang berperan di dalamnya. Sehingga pada perlakuan B ini terjadi kenaikan glukosa yang lebih rendah daripada perlakuan A. Dan pada perlakuan C, itu kadar glukosa yang dihasilkan lebih tinggi daripada perlakuan A dan B. Hal ini diduga pada perlakuan C itu telah terjadi sinergi antara jamur Aniger dengan jamur S. cerevisiae dalam proses pembentukan bioetanol, sehingga kadar glukosa setelah fermentasinya itu lebih tinggi. Dan pada perlakuan D dan E, itu dapat dilihat dari nilai kadar glukosa yang dihasilkannya itu lebih rendah daripada perlakuan C. Hal ini karena adanya perbedaan kadar Aniger yang digunakan. Jika glukosa yang dihasilkan itu tinggi, maka akan terjadinya pengurangan nilai glukosa yang semakin banyak, karena glukosa merupakan nutrisi untuk jamur S. cerevisiae ini dalam membentuk bioetanol. Hasil yang diperoleh pada perlakuan ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, di mana bila semakin besar produk fermentasi, maka akan semakin besar pula terjadinya jumlah pengurangan glukosa, dan alkohol yang terbentuk juga akan semakin tinggi. Selanjutnya ada hasil dari perbandingan kadar bioetanol hasil fermentasi pada setiap treatment atau perlakuan. Di gambar 3 bisa kita lihat, ini ada gambar 3, yaitu diagram perbandingan kadar bioetanol pada setiap perlakuan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa bila semakin banyaknya jamur Aniger yang ditambahkan dalam proses SSF, maka kadar etanol yang diperoleh juga akan semakin tinggi. Pada perlakuan A dapat diketahui bahwa penambahan Aniger menghasilkan kadar bioetanol sebesar 3,995%. Pada perlakuan B didapat 6,218%. Pada perlakuan C didapat sebesar 6,825%, dan pada perlakuan D didapat 9,065%, dan pada perlakuan E didapat sebesar 12,348%. Dapat kita lihat bahwa semakin tinggi kadar jamur Aniger yang ditambahkan, akan semakin tinggi pula kadar bioetanol yang dihasilkan. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa dengan menggunakan teknik kokultur pada proses fermentasi ini akan mampu menghasilkan konsentrasi etanol sebesar 7,41% atau meningkat menjadi 19,56% jika dibandingkan dengan proses fermentasi menggunakan monokultur yang hanya menggunakan jamur S. cerevisiae. Serta juga terbukti pada penelitian ini bahwa kedua jamur Aniger dan jamur S. cerevisiae ini dapat bekerja sama dalam memproduksi bioetanol. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembuatan bioetanol dari limbah bongkol pisang dengan proses fermentasi selama 7 hari itu terbukti mampu untuk mengkonversi kandungan pada pati bongkol menjadi etanol sebesar 30,59%. Ada kesimpulannya, kalau penambahan jamur Aspergillus niger ini dalam proses hidrolisis dan fermentasi pada substrat bongkol pisang kapok itu terbukti akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kadar bioetanol yang dihasilkan. Terus kadar maksimum pemberian Aspergillus niger dalam proses hidrolisis dan fermentasi dari substrat bongkol pisang kepok yaitu 10/8 CFU per ml dengan kadar bioetanol yang dihasilkan paling tinggi yaitu sebesar 12,348%. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi
Jika ada kata yang salah dan tingkah laku yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.